Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita sedikit tentang materi lanjutan ya terkait dengan teknologi mobile. Kalau kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pengantar materi terkait dengan teknologi mobile ya. Kita lanjut sedikit terkait dengan materi arsitektur komunikasi seluler. Jadi kita mulai dulu dari proses komunikasinya ya. Jadi bicara aspek teknologi mobile kan banyak aspek yang bisa dibahas. Dari sisi hardware-nya ya, dari sisi HP-nya ada, dari sisi aplikasinya ada. Android itu membahas Android, iOS itu juga ada kaitannya dengan teknologi mobile. Tapi yang akan kita bahas ini adalah arsitektur komunikasi seluler. Jadi bayangannya adalah HP kita bicara, terus sampai kemana, ke tower, terus kemana lagi dan seterusnya. Jadi bagaimana suara kita itu bisa sampai ke pendengar. Ya, kalau Anda nelpon, ya, suara kita bisa sampai ke pendengar. Itu akan melewati bagian-bagian mana saja ya. Jadi dibayangkan seperti itu ya, saya nelpon masuk ke HP, terus HP-nya kemana, kira-kira seperti itu. Jadi arsitektur komunikasi seluler. Nah, kita ketahui bersama bahwa teknologi komunikasi ini juga ya, apalagi dengan perkembangan teknologi mobile ini sudah beberapa tahap ya. Jadi mulai dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Komunikasi teknologi mobile yang pertama itu ya, 1G itu ya first generation, atau generasi pertama itu sistemnya adalah sistem analog. Kemudian generasi kedua dilanjut dengan sistem digital ya. Hingga saat ini generasi ke-5 ya. Di sini diperlihatkan contoh-contoh model HP-nya ya. Jadi mungkin kalau kita ya saya tidak tahu apakah pernah pegang ya alat seperti ini. Saya pun itu belum pernah pegang ini ya. Di teknologinya itu mulai digunakan tahun ya 81 seperti itu. Mungkin yang sering kita pakai ya, atau kakak kita, orang tua kita, atau bahkan kita mungkin masih pakai ini. Jadi teknologi 2G generasi kedua, terus generasi ketiga, generasi keempat, dan seterusnya. Nah, cuma berbicara tentang teknologi ini cukup banyak variannya atau cukup banyak variasinya, sehingga saya membahas dulu dari ini 2G-nya ya. Ya, teknologi 2G atau generasi kedua. Jadi sebenarnya berbicara arsitektur itu ya ada untuk model 3G ada ya, terus generasi keempat ada, generasi pertama juga ada, tapi kita mulai dari asumsinya ya saya bahas ini yang kita bahas yaitu 2G. Kalau mau lihat contoh spesifiknya lebih detail itu bisa dilihat di gambar ini, ada ponsel, contoh-contoh dari ponsel generasi kedua ya. Ya mungkin bernostalgia lagi, ada yang sempat pernah pakai ya, kira-kira ini contohnya ya. Intinya pada saat itu HP itu dipakai untuk komunikasi suara dan SMS ya. Kalau internet belum ada pada saat itu ya. Jadi ciri khasnya ini masih dipakai nelpon biasa ya, nelpon pulsa gitu kan. Sekarang kan sudah nelponnya via WA atau mungkin pakai Telegram atau mungkin yang lain ya, lain dan seterusnya. Ya kalau dulu ya mungkin sampai sekarang juga kalau di kampung itu ya biasanya kita pakai misalnya suara saja. Nah, seperti itu.
suara dan SMS. Ya, jadi dulu bisa dibayangkan itu. Kalau sekarang orang mau nelpon itu bisa puas-puas ya. Ada paket data, apalagi kalau tinggal di Makassar itu mau ngomong 2-3 jam tidak ada masalah. Ya, kalau dulu luar biasa mahalnya karena hitungannya malah per detik ada 20 per detik. Bahkan dulu awal-awal itu ya sampai 1000-an per menit. Tapi itu dirasa sudah sangat bagus pada saat itu, sudah sangat hebat. Ya. Jadi eh, ini saya kurang tahu ya, mungkin ada gambar yang salah di sini. Intinya bahwa pada saat itu 2G itu dimulai, ciri khasnya itu dia bisa komunikasi suara dan SMS, belum bisa paket data pada saat itu. Nanti dikembangkan 2G ini ya, nanti ada teknologi GPRS, barulah mulai digunakan paket data internet itu. Nah, kira-kira seperti ini model sistem komunikasinya, ya, sistem komunikasinya. Jadi ada HP, ada BTS, ada BSC ya, terus ada MSC, OSS, HLR, VLR, EIR, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat keterangannya di sini. Jadi ini kira-kira secara arsitektur ya, model dari komunikasi sistem GSM. Nah, pada teknologi 2G itu kan dikenal dengan sistem GSM ya, Global System for Mobile Communication. Ya, mungkin kita pernah dengar istilah GPRS, istilah EDG ya, EDGE, istilah yang lain kira-kira seperti itu. Ya. UMTS kira-kira seperti itu. Jadi sejenis itu ya, terkait dengan sistem komunikasi pada perangkat mobile. Ya, kalau kita mungkin ya sudah paket data kan rata-rata komunikasinya. Terus inilah unsur pembentuknya. Ada unsur pembentuknya, terus ini nama-namanya ya. Seperti itu. Jadi mobile station itu kira-kira seperti ini. Ya. Terus base station. Ini base station subsystem ini maksudnya. Konsen ke sini saja. Base transfer station BTS yang kita sering lihat ini ada menara itu. Nanti saya perlihatkan contoh-contohnya. Terus ada base station controller, ini dia. Controller, terus mobile switching center, home location register, visitor location register, authentication center, dan seterusnya. Ya. Bisa Anda lihat di slide-nya saja biar lebih jelas. Terus karena kita bukan anak atau jurusan komunikasinya ya, memang ada jurusan khusus yang membahas terkait ini. Jadi kita membahas secara global saja, ya, secara umum. Kalau mau dibahas ini juga agak ya teorinya ya masuk-masuk ke teori-teori tentang frekuensi dan seterusnya. Itu lebih butuh kemampuan khusus atau butuh banyak membaca, karena ini juga terkait dengan disiplin dari jurusan lain sebenarnya. Ya. GSM ya, bisa dilihat-lihat seperti ini dari mobile station, dari HP kita, BTS di BTS ini tergabung beberapa, kadang menuju ke satu titik, bukan kadang sih, menuju ke satu titik yang namanya BSC. Misalnya ini ada 3 BTS ini terhubung ke satu BSC, 2 BTS, 1 BSC. Kemudian BSC ini menuju ke MSC lagi namanya, ya, Mobile Switching Center. Saya mengambil beberapa gambar ya supaya ilustrasinya lebih banyak, tapi intinya sama sebenarnya. Intinya sama. Ya. Jadi ini mobile stationnya ya. Mobile equipmentnya, terus masuk ke menara. Ini BTS-nya maksudnya.